Halo guys, di video kali ini saya akan mencoba unboxing Samsung Galaxy A71. Nah, di sini saya membeli Samsung Galaxy A71 ini berwarna biru ya, dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Oke, di bagian samping cuman ada tulisan Samsung clean ya. Di bagian bawahnya ada keterangan warna ya. Ini bisa kalian lihat Prism Cruise Blue dan ROM-nya 128 dan RAM-nya 8GB. Dan tentunya Samsung dibuat di Indonesia ya. Ya, ini keterangannya bisa kalian lihat. Oke, beralih ke bagian sampingnya lagi terdapat tulisan Samsung Galaxy A71 dan di bawah sendiri clean ya, dan samping kiri kanannya clean dan ada segel. Oke, bisa kalian lihat hanya detail yang di bagian bawah ada itu keterangan-keterangan. Oke, di sini saya akan memulai unboxingnya. Oke, Samsung A71 ini menurut saya masih cukup mahal dari segi harganya, berkisar antara 6 jutaan harga yang saya dapatkan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Samsung Galaxy A71 ini rilis pada tahun 2020, tepatnya bulan Januari tanggal 17. Oke, kita akan mencoba buka isi dari box dari Samsung Galaxy A71. Yang pertama, di sini saya melihat sudah ada SIM ejector. Lalu ada kotak kecil yang mungkin isinya buku panduan, dan ini adalah unit Samsung Galaxy A71. Oke, saya akan membuka isi dari kotak ini. Oke, ternyata terdapat case atau pelindung. Oke, kita taruh. Lumayan kita mendapatkan case. Dan ini adalah buku panduannya, panduan singkat berbahasa Indonesia ya tentunya. Dan tentunya kita malas membacanya ya. Oke, kita akan rapikan terlebih dahulu. Dan untuk case-nya cukup lumayan lentur dan elastis. Oke, Samsung Galaxy A71 ini rilis pada bulan Januari, tepatnya di tanggal 17 di tahun 2020. Untuk Samsung Galaxy A71 ini yang baru itu ada Super AMOLED Plus display ya tentunya. Lalu menggunakan baterai sebesar 4500 mAh dan ditenagai oleh Snapdragon 730. Oke, kita langsung saja ke unitnya. Dan tentunya Samsung A71 ini sudah menggunakan Infinity O display ya, dengan quad kamera serta super fast charging. Oke, di sini kita sudah melihat ada headset tentunya, lalu USB. Kita mendapatkan satu unit headset dan USB. Ini USB-nya C2C ya tentunya. Jadi agak lumayan susah untuk kehilangan USB tentunya. Kita harus beli yang C2C kalau sumpama kita mempunyai kerusakan tentunya. Ini adalah USB-nya, bisa kalian lihat. Untuk USB C2C ini untuk transfer data cukup kencang ya tentunya, dan jarang ditemui di laptop zaman dahulu, dan tentunya di gadget lama jarang ditemui untuk port USB C2C. Untuk charger di HP ini tentunya sudah fast charging ya. Samsung Galaxy A71 dibekali dengan teknologi pengisian cepat 25 watt. Dengan teknologi ini, ponsel dapat terisi lebih cepat. GSM Arena mencatatkan waktu pengisian ponsel ini selama 30 menit mulai dari 0 bisa sampai terisi 51%. Sementara untuk terisi penuh diperlukan waktu 90 menitan. Hal ini jelas kalau pengisian daya ponsel ini tergolong cukup cepat. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuka plastik ataupun pembungkus di Samsung Galaxy A71 ini. Yap, yang pertama-tama tentunya kita melihat layarnya yang cukup
lumayan lebar ya. Oke. First impression yang saya dapatkan dari ponsel ini ialah genggamannya yang cukup enak dan bodinya yang memanjang. Dan ponsel ini terdapat screen quad bawaan dengan berbahan plastik tentunya. Jadi saran saya beli pelindung atau tempered glass ya tentunya. Untuk pelindung di HP ini meskipun berbahan plastik, untuk potongannya cukup rapi, jadi terlihat cukup estetik lah untuk dilihat. Menurut saya feel genggaman HP ini cukup enak meskipun ukuran layarnya menggunakan 6,7 inch dan di bagian belakang HP ini terlihat elegan dengan balutan warna biru dan kamera mengotak layaknya Samsung S20. Ponsel ini memiliki desain yang menarik dan ergonomis. Hanya satu permasalahannya, di bagian belakang ponsel ini terbuat dari bahan polikarbonat. Bodi ponsel ini memang terbuat dari polikarbonat alias plastik, tetapi dipoles seolah-olah ponsel ini terbuat dari kaca. Penggunaan bodi plastik ini jelas mengurangi nilai desain ponsel yang ingin terlihat premium. Samsung Galaxy A71 datang menawarkan kombinasi 4 kamera di bagian belakang atau quad kamera. Kamera pertama adalah kamera utama 64 megapiksel yang memakai sensor Samsung ISOCELL Bright GW1 dengan teknologi Tetra Cell Quad Bayer. Kamera kedua ponsel ini adalah kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera ketiga adalah kamera makro 5 megapiksel dan kamera terakhir merupakan kamera efek kedalaman yakni kamera dengan sensor 5 megapiksel. Lalu di samping kiri HP ini terdapat slot SIM card dan micro SD tentunya. Untuk desain, di bagian frame atau bezel yang tipis yang terbuat dari plastik serta desain unibody dan material polikarbonat. Tak sampai di situ saja, finishing yang rapi dan mulus dari berbagai sisi dan sudut bodi pun terlihat kalau Samsung cukup detail dalam desain smartphone ini. Sementara untuk letak tombol lain-lainnya, smartphone ini memiliki tombol power volume up dan volume down pada sisi kanan. Untuk sisi bawahnya, terdapat lubang jack audio 3,5 mm untuk headset, lalu speaker dan port USB Type-C. Untuk ketebalan kamera di HP ini terlihat cukup menonjol ya jika kalian lihat, dan tentunya kalian mesti hati-hati untuk menaruh smartphone kalian agar terhindar dari goresan-goresan kecil pada kamera Samsung Galaxy A71 ini. Untuk ponsel ini sudah menggunakan dual slot SIM card dan ditambah lagi slot micro SD tentunya. Oke, HP-nya sudah saya setup dan tampilannya cukup lumayan jernih dengan layar Super AMOLED Plus. Ternyata kontrasnya dan layarnya cukup vivid untuk dilihat, jadi enak untuk dilihat di mata tentunya. Samsung Galaxy A71 dibekali dengan layar 6,7 inci. Layarnya ini memiliki resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9. Layarnya ini tentu tergolong luas dan tergolong nyaman digunakan menonton video. Terlebih, layar ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED Plus. Panel Super AMOLED sudah dikenal sebagai salah satu panel layar yang baik. Jadi, tidak berlebihan menyebut layar ponsel ini memiliki tingkat warna dan kontras rasio yang bagus. Untuk layar di HP ini menggunakan Infinity O Display atau yang disebut dengan punch hole, dan menonjolkan kamera di bagian layarnya, hanya menyisakan kamera ya di bagian tengah. Untuk layar di HP ini sudah menyematkan fingerprint in display tentunya, jadi di bawah layar sudah terintegrasi fingerprint scanner tentunya.
Di sini saya akan mengubah wallpaper dari ponsel ini agar terlihat lebih cerah. Dan di sini juga terlihat bahwa bezel dari Samsung Galaxy A71 ini terlihat tipis dan tentunya membuat HP ini berkesan kekinian ya tentunya. Dan dilihat itu seperti full layar dan enak untuk dipandang tentunya. Lalu saya akan mencoba kamera dari HP ini. Oke, untuk foto kita bisa mengubah ke wide dengan merubah ke ultra wide juga dengan fitur yang sudah ada di aplikasinya. Lalu video bisa di ultra wide juga, bisa kita langsung ultra wide melalui ikon yang tadi. Lalu di sini ada fitur mode malam, lalu ada panorama, ada makro, ada pro, ada gerak lambat, lalu ada hyperlapse juga. Untuk video, foto di sini saya akan mencoba memotret ya dengan lensa ultrawide dan lensa biasanya. Saya akan mencoba motretnya. Oke, saya fokuskan ya. Selanjutnya saya akan mencoba case-nya. Untuk case-nya menurut saya cukup presisi ya, cukup slim dan melindungi kameranya tentunya, dan melindungi bagian-bagian penting yang lain. Potongan case-nya cukup lumayan rapi menurut saya, tidak ada cacat produksi tentunya, dan semua bagian terlindungi dan dipegang masih cukup enak, terlihat masih slim di tangan, dan tentunya feel genggamannya masih terasa nyaman untuk penggunaan satu tangan. Meskipun menggunakan case, HP ini masih terlihat cukup enak untuk dipandang. Untuk case-nya saya akan lepas lagi. Tentunya saya lebih suka nggak pakai case ya, karena kan feel genggamannya itu enak banget di tangan. Sini saya akan mencoba fingerprintnya. Untuk fingerprintnya cukup sedikit delay ya. Oh iya, di sini saya akan mencoba mengecek sistem operasi dan Android berbasis apa yang dipakai di Samsung Galaxy A71 ini. Oke, di sini sudah menggunakan One UI 2 dan sistem Android-nya Android 10 ya. Oke, kita akan beralih ke pengaturan dan pastinya ke pengaturan keamanan ya. Di sini Samsung A71 sudah menggunakan pengenalan wajah dan fingerprint in display tentunya. Di sini saya akan mencoba men-setup fingerprint saya, dan ini saya akan coba responnya sekali lagi. Apakah ada delay? Oke, sedikit agak lumayan lama untuk respon fingerprint display dari Samsung A71 ini. Oke, miss. Oke, seperti itu kurang lebih untuk respon dari fingerprint ponsel ini. Nggak cepat-cepat banget, akan tetapi ya jika kita mengalami hal-hal yang pengen cepat buka HP ya sedikit agak mengganggu sih menurut saya. Untuk sistem operasi One UI 2 ini terlihat cukup cepat, cukup smooth ya tentunya, dan untuk responsivitas membuka tutup aplikasi juga lumayan smooth, dan tentunya untuk multitasking juga tidak ada reset background ya, bisa kalian lihat karena kan RAM-nya udah menggunakan 8GB RAM. Apalagi Samsung A71 ini sudah mendukung Android 10 ya.
Jadi kesimpulannya, ada banyak kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A71. Kamera utamanya, layarnya, baterai, dan performa dari ponsel ini tergolong jadi keunggulan tersendiri. Belum lagi HP ini menggunakan One UI yang mudah digunakan. Tak ketinggalan, terdapat fitur NFC yang tersemat di HP ini. Dan kekurangan yang ada di ponsel ini sebenarnya masih bisa dimaklumi. Hanya saja karena HP ini dibanderol dengan harga mendekati 6 jutaan, tentu akan menarik jika misalnya Samsung menghadirkan kamera telefoto dibandingkan kamera makro. Terlepas dari kekurangan tersebut, Samsung Galaxy A71 tergolong layak dibeli. Ponsel ini sangat cocok bagi yang membutuhkan ponsel Samsung dengan desain menarik, performa bagus, NFC, dan spesifikasi lainnya yang menarik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.